أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعجل فرجهم الشريف warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum.
Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil furajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatum. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat yang penuh berkah di bulan suci Ramadan ini. Kita dapat bersilaturahmi melalui majelis kajian pagi di kanal kita ini yang secara khusus diniatkan sebulan penuh ini untuk membahas doa-doa yang ada dalam sebuah kitab yang diwariskan kepada kita dari seorang imam teladan saleh, teladan suci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi afdalut tahiyati wa taslim. Imam Ali Zainal Abidin adalah putra Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Ali Zainal Abidin di antara saksi sejarah terhadap sebuah peristiwa yang terjadi pada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah tempat bernama Padang Karbala di Irak sekarang ini pada bulan Muharram tahun 61 Hijriyah. Beliau hidup di tengah zaman yang dipenuhi dengan misinformasi, hoaks, bahkan fitnah terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam kitab sejarah disampaikan bagaimana ada kecaman terhadap kakek beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini bagian yang kelam sebetulnya dalam sejarah kita. Dan dalam konteks ketika keluarganya dibantai di Padang Karbala itu, karib kerabat, sahabat banyak yang gugur, dan kebersamaan menjadi sesuatu yang lemah di antara umat waktu itu. Beliau tidak punya perangkat, wasilah, tempat misalnya untuk menyampaikan pesan-pesan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diberi ruang untuk bermajlis, berceramah, dan sebagainya. Sekali lagi dalam kondisi pasca peristiwa Asyura itu, ada pengawasan yang ketat terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan misinformasi yang menyertainya. Itu bagian tersendiri dalam bahasan. Hanya saya mengawali dari situ untuk menunjukkan bagaimana pesan kenabian yang menjadi amanat pada pundak Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam untuk dilanjutkan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan Islam Muhammadi, Islamnya penafsiran yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada pada pundak Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, dan beliau tidak punya wasilah, kesempatan bermajlis atau mungkin bertausiah, memberikan ceramah dan sebagainya. Yang menarik di antara cara beliau menyampaikan ma'arif Islamiyah itu, nilai-nilai agama itu adalah melalui doa. Banyak jalan, banyak cara yang Allah Ta'ala khususkan, istimewakan para hamba-hambanya untuk dapat menyampaikan pesan-pesan ilahiyah, pesan-pesan kenabian itu. Dan bagi Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, di antaranya Allah Ta'ala khususkan, Allah Ta'ala pilihkan
menyampaikan pesan kenabian itu, pesan Al-Quran, pesan Islam itu melalui serangkaian doa-doa. Doa-doa yang kemudian dikumpulkan, dikompilasikan, dibukukan menjadi sebuah kitab bernama Sahifah As-Sajjadiyah, lembaran-lembaran Imam Sajjad alaihi salatu wassalam, adiyah wa munajat, doa-doa dan munajat Al-Imam Ali bin Hussein Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Diterjemahkan oleh ayahanda tercinta menjadi Gita Suci Keluarga Nabi. Dan dalam hari-hari yang penuh berkah di bulan suci Ramadan ini, para guru kita, para asatidul kiram telah membahas bagi kita untaian makna doa-doa di dalamnya. Tentu barangkali ini adalah kajian lanjutan dari apa yang sudah dibahas oleh para guru. Ada pemahaman terhadap sejarah, mengapa sampai kemudian ada Saifah Sajjadiyah. Ada pemahaman terhadap keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam, siapa mereka, bagaimana kedudukan mereka, dan sebagainya. Ada pemahaman terhadap beragam perbedaan pendapat di antara kaum muslimin dalam upaya mereka untuk lebih memahami kitab suci Al-Quran. Dan Saifah Sajjadiyah adalah satu di antara rangkaian cara menyampaikan nilai-nilai Islam melalui beragam bentuk tadi. Imam Ali Zainal Abidin menyampaikannya diantaranya melalui doa-doa. Kali ini kita akan membincangkan doa Imam Sajjad alaihissalam, dan kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan ini juga menjadi bagian dari upaya kita untuk alap berkah membaca doa-doa yang indah ini, kalau bisa seluruhnya, paling tidak selama bulan suci ini melalui kajian-kajian yang diantarkan oleh para asatid. Alangkah baik bila setelahnya kita juga membaca doa yang dimaksud, atau mungkin sebelumnya. Ini doa ke-42 di dalam Saifah As-Sajjadiyah yang akan saya bahas pada kesempatan sekarang ini. Wa kana min du'aihi alaihi salam inda khatmil Qur'an, adalah doa yang dibaca Imam alaihi salam ketika Imam menuntaskan, menyelesaikan bacaan Al-Quran. Doa khatmil Quran. Ada banyak doa khatmil Quran itu. Ada doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, Allahumma arhamna bil Quran. Ada juga doa-doa yang lazim dibacakan di pondok-pondok pesantren. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan doa khatmil Quran, doa khataman Al-Quran dari Imam Sajjad alaihi salatu wassalam, dan bagaimana Imam menyampaikan ma'arif Islamiyah itu dalam rangkaian kalimatnya, selain indah dalam maknanya. Yang pertama adalah, jadi kalau dalam bahasan ini secara khusus doanya mungkin bagi sebagian barangkali belum familiar, maka kita mengajak saudara untuk juga melazimkan membaca doa ini pada saat-saatnya, seperti ketika selesai membaca Al-Quran. Kata selesai ini bisa dipahami dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Selesai mengkhatam Al-Quran, itu yang dimaksud selesai. Karena kata khatam bisa berarti penutup, segel. Biasanya dahulu bisa juga berarti cincin. Karena cincin digunakan untuk menutup. Kalau ada surat di zaman dulu dikirimkan kepada negeri lain, surat itu akan ditempel dengan sejenis karet barangkali yang dibakar panas, lalu nanti dicap. Nah, itu disebut khatam. Dia menutup, menyegel, tapi juga menandai. Bisa kita nisbatkan pada bacaan Al-Quran seluruhnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bisa juga setiap kali kita membuka kitab suci Al-Quran dan kemudian membacanya, mencukupkan untuk sementara membacanya. Dan doa Imam Sajjad ini cukup panjang. Doa ke-42 ini cukup panjang. Di buku ini kurang lebih 5-6
7, 8, 9 halaman ya, doa. Jadi dia lebih ditujukan memang pada khatmil Quran yang keseluruhan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Artinya kalau kita membaca Al-Quran singkat, mau baca doa ini boleh. Barangkali doanya menjadi lebih panjang dari bacaan ayat suci Al-Qurannya. Ya, secara khusus ditujukan untuk khatmil Quran yang dibaca dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Saudara bisa yang memiliki buku doanya juga membukanya, atau melalui aplikasi-aplikasi yang sekarang juga sudah tersedia, diinstal. Ada doa Saifah As-Sajjadiyah. Doa Imam alaihissalam indah khatmil Quran, membaca Al-Quran. Doa selesai membaca Al-Quran diawali dengan ungkap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan, Allahumma innaka a'antani ala khatmi kitabik alladhi anzalatahu nuran wa ja'alatahu muhaiminan ala kulli kitabin anzalatahu wa faddalatahu ala kulli hadithin qasastahu. Ya Allah, Engkau telah menolong aku untuk dapat menghatam kitabmu ini. Jadi ungkap syukur yang pertama sesungguhnya adalah pengakuan bahwa kita dapat melaksanakan ibadah ini, kita memperoleh karunia nikmat ini adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita membaca kitab suci, sebetulnya di situ ada perjuangan yang ketika kemudian kita bisa melakukannya, maka di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya izin bincangkan lebih jauh. Misalnya saudara sekalian rahimakumullah, Al-Quran ini adalah kitab suci yang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus sampaikan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana umat, bagaimana kaum memperlakukan kitab suci ini. Dalam surah Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengabadikan apa yang disampaikan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan ketika ar-rasul baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Tuhanku, ya Rabbi, duhai Tuhanku, inna qaum, sesungguhnya kaumku itu, ittakhadhu, mereka telah jadikan hadzal qur'ana, Al-Qur'an ini mahjura. Kata mahjura berarti sesuatu yang ditinggalkan, yang diabaikan, yang dilupakan, yang ditelantarkan. Dan ini diabadikan Al-Quran. Diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran bahwa sang Nabi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak ingin sesuatu yang mengatakan, mengadukan, mengeluhkan. Al-Qurannya waqala ar-rasul, baginda Nabi menyampaikan Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini telah mengabaikan Al-Quran. Betapa tidak kitab suci, kita tanya diri kita sendiri, dari 24 jam sehari dalam hidup kita, berapa lama kita bersama Al-Quran? Berapa lama kita membacanya sebelum berusaha menghayati, mengamalkan ajarannya? Berapa lama kita memandangnya dari 24 jam waktu dalam hidup kita? Itulah mengapa bulan suci Ramadan disebut juga dalam riwayat sebagai musim seminya Rabiul Quran, musim seminya Al-Quran. Mengapa? Saudara tahu pengibaratan musim semi ini merujuk kepada belahan dunia yang memiliki 4 musim, yang terdiri dari musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Itu pohon dan alam secara khusus. Kalau musim semi tumbuh, musim panas itu berbunga, mekar, indah, bahkan berbuah bagi sebagian. Dan musim gugur dia akan menguning, mengering, lalu berjatuhan, tertiup angin. Sehingga pada musim dingin pohon itu akan ditinggalkan seakan-akan telanjang tanpa dedaunan. Dalam satu riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, kama qala,
perpindahan antara musim dingin ke musim semi, ketika musim semi itu tumbuh tunas dedaunan kecil baru, itu kata Imam Ja'far alaihissalam kama qala, kenanglah perpindahan musim dingin ke musim semi itu seperti kebangkitanmu nanti di hari akhir. Jadi musim dingin melambangkan kematian. Pohon-pohon itu menggugurkan daunnya, dia dianggap mati, tidak berdaun, tidak berbuah selama musim dingin itu. Tapi ketika tiba musim semi, dengan la haula wala quwwata illa billah, mukjizat karunia kekuasaan Allah SWT, dia tumbuh kembali, hidup kembali, mulai kecil, berkembang, dedaunannya dan sebagainya. Seakan-akan dalam yang demikian adalah sebuah kehidupan yang baru. Bulan suci Ramadan adalah bulan seminya Al-Quran. Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan untuk membimbing kita, membimbing hidup kita, membimbing jiwa kita. Seakan-akan di luar bulan suci Ramadan, ruh kita ini mengarah pada kematian. Dan bagaimana cara menghidupkan ruh? Adalah dengan membaca Al-Quran, memperoleh cahaya petunjuknya. Di bulan ini kita memperbanyak memperdengarkan Al-Quran pada ruh kita, pada jiwa kita, menghidupkannya kembali. Dan ketika niat menghidupkan ruh ini, kita akan berhadapan dengan musuh yang sangat tangguh, yang paling tangguh, yang Al-Quran abadikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa saya mengawali iftitah kali ini juga dengan ta'awudz, isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk. Karena Al-Quran ini kitab suci, petunjuk, menghidupkan ruh kita. Di dalam surat An-Nahl ayat 98, surat ke-16 ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Kalau engkau hendak membaca Al-Quran, maka minta tolonglah, minta perlindunganlah kepada Allah Ta'ala dari setan yang terkutuk. Bukankah setan menggoda kita setiap saat, bahkan lebih sadar terhadap diri kita, melebihi diri kita sendiri? Saya itu sangat percaya, saudara sekalian rahimakumullah, bahwa musuh para nabi adalah orang-orang yang sebetulnya sangat percaya pada kenabian itu, sangat percaya pada sosok sang nabi itu, tetapi mereka memilih untuk mengingkarinya. Mereka memilih untuk melawannya. Itulah yang disebut pembangkangan, yang disebut kekufuran. Kalau orang memerangi para nabi karena ketidaktahuan, Maha adil Allah Subhanahu wa taala. Orang justru mereka yang berhadapan dengan para nabi adalah orang-orang yang sangat tahu persis, sehingga mereka menjadi musuh paling utama. Musuh paling utama itu adalah orang yang paling mengenal persis, paling tahu, paling beriman sebetulnya dalam tanda petik kepada para nabi itu, tetapi memilih untuk mengingkarinya. Raja Namrud yang beriman pada Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam karena melihat mukjizat api yang menjadi dingin, atau Firaun dengan laut yang terbelah. Saya kira demikian juga kepada lawan dan musuh para nabi itu. Nah, karena itu musuh kita yang Al-Quran juga sebutkan, yang paling nyata sesungguhnya adalah yang paling mengenal tentang diri kita sendiri. Nah, siapa itu? Asyaiton, itu setan. Setan itu musuh kita yang nyata. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah ia itu musuh, gitu. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu sesungguhnya memusuhi kalian, musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia musuh bagi kalian. Musuh yang teramat mubina, teramat terang benderang, nyata, yang tidak menginginkan yang lain dari kita kecuali kesengsaraan dunia dan akhirat.
yang tidak pernah lalai sesaat pun akan diri kita. Kita meyakini kita senantiasa berada dalam godaan, dalam tanda petik ya, dari setan dan bala tentaranya itu. Dan menariknya, godaan setan, musuh yang nyata ini, yang kemudian Al-Quran, yang kita mesti mohonkan perlindungan setiap saat, kapanpun. Mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk ini. Kalau dia menunggu kita lalai, mengintai kita, siap menerkam kita setiap saat, tidakkah kita mesti memohonkan perlindungan kepada Allah Ta'ala setiap saat juga? Nah, menariknya, yang Allah Ta'ala abadikan untuk secara khusus mohon perlindungan kepadanya itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'an. Kalau engkau hendak membaca Al-Quran, fasta'idz billah, maka minta perlindunganlah kepada Allah Ta'ala dari setan yang terkutuk. Itu artinya setan paling tidak suka kalau saudara itu dekat-dekat dengan kitab suci. Setan paling benci kalau saudara itu kemudian mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan marah. Saudara memandang mushaf itu dengan penuh keberkahan, mendengarkan lantunan ayat suci, menyimaknya, menyerapnya baik-baik. Setan murka kalau kita sampai mengkhatam kitab suci Al-Quran, mempelajarinya, mentadarusinya, menghayatinya, mengamalkannya. Jadi ketika saudara dekat dengan kitab suci, ingat, ada yang tidak suka, ada yang benci, ada yang murka. Maka kalau saudara kemudian alhamdulillah berhasil dapat menuntaskan kitab suci Al-Quran, membacanya itu, sesungguhnya di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, karunia untuk kita. Setan akan berusaha supaya saudara jangan dekat-dekat dengan kitab suci, jangan hadiri majlis-majlis Qur'ani, jangan penuhi, jangan terangi rumah saudara dengan tilawatul Qur'an, tilawat kitab suci. Allahumma innaka a'antani ala khatmi kitab. Ya Allah, engkaulah yang telah menolong aku untuk menuntaskan, menyelesaikan bacaan kitab suci-Mu ini. Pertolongan Allah SWT kalau kita bisa mengkhatam kitab suci. Mudah-mudahan pada waktu yang tersisa di bulan suci ini, saudara berada di juz keberapa misalnya saat ini, Allah Ta'ala karuniakan pertolongannya tadi itu, sehingga kita dapat mengkhatam kitab suci Al-Quran. Alladzi anzalatahu nura. Kitab suci yang kau jadikan cahaya. Ya, cahaya ini bermakna menerangi segala kegelapan, baik pikiran kita, kehidupan kita, duniawi kita, berbagai masalah dan sebagainya. Cahayanya itu ada pada Al-Quran. Itu mengapa setan tidak suka. Itu mengapa kita dimintakan untuk memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hendak membaca kitab suci. Karena di dalamnya ada cahaya. Cahaya ini menerangi segala yang gelap, jalan keluar yang tidak kita ketahui, musibah yang sedang kita hadapi, berbagai pikiran di benak kita yang memenuhi. Cahayanya itu ada pada Al-Quran. Terangnya itu ada dari Al-Quran. Baca Al-Quran itu. Dalam satu riwayat bahkan disampaikan bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan kitab suci Al-Quran bersinar terang benderang bagi penghuni langit, seperti bintang terlihat bersinar terang benderang bagi penghuni bumi. Jadi ketika di rumah kita dilantunkan kitab suci Al-Quran, titik rumah kita itu, koordinat rumah kita itu disaksikan oleh penghuni langit, dan ia terang benderang karena di dalamnya dibacakan Al-Quran. Ia menjadi cahaya. Nah, ini baru kalimat penggalan pertama dari doa Imam alaihissalam ketika selesai mengkhatam kitab suci. Seluruhnya itu ada sekitar, kalau disebut dengan penggalan kalimat, 22 ya. Keistimewaan
ayat kitab suci Al-Quran yang Imam jabarkan dalam doa khatam Quran ini. Al-Quran itu menjadi nura, menjadi cahaya, menjadi muhaiminan, pemelihara dari kitab yang diturunkan, yang menyempurna, bukan hanya penjaga, penyempurna, pemelihara dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa muhaiminan ala kulli kitabin anzalatahu, dari setiap kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Wa faddalatahu, dan engkau muliakan, ala kulli hadithin qasastahu, yang dimuliakan di atas setiap pembicaraan yang kau kisahkan, ya Allah. Jadi kedudukan Al-Quran sebagai cahaya dan kalimat-kalimat yang menerangi, yang menjelaskan, yang memelihara, yang menjaga, yang memuliakan. Kemudian disebut juga sebagai wafurqanan, sebagai sang pembeda, sang pemisah. Baina halalika wa haramik, antara yang halal dan yang haram. Dari mana kita tahu yang halal dan yang haram? Itu dari Al-Quran. Kemudian diulangi, wa qur'anan a'rabta bihi an syara'i ahkamik, dan sebagai bacaan yang dengan jelas di situ diterangkan syariat-syariat dan hukum-hukum Allah SWT. Jadi upaya kita untuk mensyukuri khatmil Quran ini karena pertolongan Allah Ta'ala, karunia di satu sisi. Di sisi yang lain, dalam setiap ayatnya itu ada penjelas, ada penerang, ada penyembuh bahkan dari keadaan yang kita hadapi. Ada pengetahuan tentang syariat-syariat dan halal dan yang haram. Yang waja'alatahu, dan wahyan wa kitaban fasalatahu li'ibadik, yang menjadi kitab yang kau rinci untuk para hambamu, tafsilan sebagai penjelas, perinci, wa wahyan, dan wahyu yang kau turunkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad salawatuka alaihi wa alihi tanzilan. Nah, kita bersyukur atas cahaya Al-Quran dan petunjuk yang di dalamnya, dan kemudian kita hubungkan bahwa syukur ini adalah karena Al-Quran menjadi wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Saudara sekalian rahimakumullah, saya baru membahas dua bagian saja, dua penggalan saja dari 22 keutamaan Al-Quran yang ada pada doa khatmil Quran Sifat Sajadah. Ini doa yang sangat indah, yang sekiranya saudara setelah membacanya juga baca terjemahannya, terjemahkan oleh Allah Ramayana tercinta, tering doa kita untuk beliau. Mohon terima kasih atas seluruh doa saudara sekalian. Doa itu akan sangat menyentuh, bahkan Allah yarham dan kami bunda ketika membacanya itu meneteskan air mata karena menghubungkan perjalanan Al-Quran sejak dari ia diturunkan sebagai penerang, petunjuk, dan cahaya sampai membimbing kehidupan kita pada saat-saat kita punya masalah, pada saat-saat ketergelinciran kita, hingga saat-saat kematian kita, saat-saat lepasnya ruh kita, saat-saat bagaimana kalau bacaan Al-Quran itu diakrabkan dengan jiwa kita, ia akan membimbing kita juga pada saat perjalanan ruh di alam keabadian, pada saat disempitkannya waliyadzubillah, kita mohon perlindungan Allah Ta'ala dari lahat kita, pada saat nanti dihadirkan kembali di hari kiamat sebagai saksi atas kita semua. Kelak Al-Quran akan bersaksi apakah kita membacanya, memuliakannya, menghormatinya, dan sebagainya. Itu semua kandungan yang ada dalam ma'rifat atau ma'arif Islamiyah, kandungan-kandungan nilai Islam tentang Al-Quran. Bagaimana Imam Sajjad alaihissalatu wassalam menjelaskan kedudukan, kemuliaan Al-Quran dalam doa khatmil Quran. Mudah-mudahan kita bisa, dan Allah Ta'ala nanti sedekatkan kita dengan Al-Quran, keluarga kita, rumah kita, urusan kita diterangi dengan cahaya Al-Quran fid dunya wal akhirah. Saya sangat menganjurkan saudara membaca doa khatmil Quran ini. Di situ Imam
Sajjad alaihissalam mengajarkan kepada kita kemuliaan, kehormatan, kedudukan, dan derajat yang tinggi, serta nilai-nilai yang ada pada Al-Quran, kitab suci yang mulia ini. Sering doa kita untuk setiap pengajar Al-Quran yang telah mendidik, membesarkan, mengajarkan kepada kita cahaya Al-Quran ini, dan pada para pengajar Al-Quran. Khairukum man 'allama Al-Quran wa'allam. Sebaik-baik kalian, sabda baginda Nabi SAW, atau kama qala, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Bagi mereka semua, doa kita, Ummul Kitab, Fatihatu Al-Quran, Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratan wa fil ardi syafa'atan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingin bacakan bagian akhir dari doa ini. Allahumma ajzihi bima ballagha min risalatik wa adda min ayatik wa nasaha li'ibadik وجاهد في سبيلك أفضل ما جزيت أحدا من ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين المصطفين والسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. Ya Allah, karuniakanlah kepada baginda Nabi SAW pahala karena telah menyampaikan risalah, meneruskan ayat-ayatmu, berjuang di jalanmu, seutama-utamanya pahala yang kau berikan kepada para malaikat muqarrabin, pada para nabimu, para utusan dan pilihan, dan salam baginya, serta keluarganya yang baik dan suci, dan rahmat Allah, serta berkatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Qul rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beberapa waktu yang lalu saya diminta berbicara di Parah Madinah tentang tasawuf positif berkenaan dengan eskatologi. Eskatologi itu yaitu kisah perjalanan kita nanti setelah meninggal dunia. Dari beberapa hadis disebutkan pengalaman yang akan kita lewati nanti kalau sudah meninggal dunia itu, mulai dibaringkan di alam kubur sampai selanjutnya. Saya tidak akan menceritakan lagi itu eskatologi itu, tapi Al-Fatihah yang dikirimkan oleh orang-orang yang hidup kepada yang sudah meninggal dunia menjadi sahabat mereka dalam perjalanan di alam barzakh. Jadi nanti setelah kita meninggal dunia, kita memasuki another journey to the unseen, perjalanan menuju alam gaib, perjalanan panjang selama alam barzakh itu. Dan dalam perjalanan itu ada kemungkinan kita berjumpa dengan saudara-saudara kita atau orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ada kemungkinan juga tidak berjumpa. Tapi dari beberapa hadis itu disebutkan bahwa Al-Fatihah yang dikirimkan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin akan menemani mereka dalam perjalanan itu. Tadi saya ingin bacakan beberapa hadis bahwa Al-Fatihah itu bisa menjadi obat juga untuk hal-hal yang bersifat fisik. Obat secara ruhaniah dari Al-Fatihah akan kita jelaskan kemudian.
Ini saya bacakan hadis diriwayatkan oleh Abu Ubaidah, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi hampir semua ahli hadis meriwayatkan hadis ini. Saya baca itu hadis itu dengan lengkap siapa yang meriwayatkannya, karena untuk menafikan sebagian di antara para hadirin yang mungkin agak keberatan dengan riwayat hadis ini, bahwa hadis ini betul-betul sahih dan diriwayatkan oleh hampir semua ahli hadis. Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sariyatin 30 rakiban fanazalna biqaumin minal arab fasa'alnahum ayyudifuna fa'abau faludigha sayyiduhum fa'atawna faqalu fikum ahadun yurqi minal aqrab faqultu na'am ana walakin la af'al hatta tu'tuna syai'an qalu fa inna nu'tikum 30 syatan faqala faqara'tu 'alaiha al-Fatihah 7 marrat fabari'a falamma qabadna al-ghanama arada fi anfusina minha fakafafna hatta ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakarna dzalik lahu qala amma 'alimta annahu raqyah iktasamuha wadribu li ma'akum bisahmin. Riwayatnya macam-macam, tapi kira-kira terjemahannya seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 30 orang sahabat untuk menuju sebuah peperangan. Dalam perjalanan pulang itu mereka sampai pada satu perkampungan Arab. Ada tradisi pada bangsa Arab waktu itu, yaitu bahwa semua yang hadir, semua tamu itu harus dijamu. Merupakan cacat besar kalau ada pendatang ke sebuah kabilah, kabilah itu tidak mau menjamunya. Ketika sahabat Rasulullah itu datang, kaum itu tidak menjamunya. Para sahabat minta hak mereka sebagai tamu, tetapi kadang orang-orang tidak memenuhi haknya. Kebetulan pemimpin kabilah yang didatangi para sahabat itu digigit kalajengking. Kemudian mereka minta bantuan kepada sahabat itu. Siapa di antara kalian yang bisa menyembuhkan gigitan kalajengkingnya? Salah seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri, saya, na'am anak, tapi aku tidak mau menyembuhkan penyakit pemimpin kalian itu sampai kalian memberikan kami sesuatu. Kata mereka, boleh kami berikan kepada kalian 30 ekor kambing. Lalu aku bacakan kepadanya pada luka gigitan itu Al-Fatihah 7 kali 7 marot dan sembuh. Tapi ketika kami sudah memperoleh kambing-kambing itu, kami bingung. Sebagian di antara kami, di antara sahabat-sahabat Nabi itu, ada yang keberatan dan mengatakan, kamu sudah menjual ayat-ayat Allah dengan harga kambing. Jadi akhirnya kami tidak mau mengambil kambing itu. Kami tahan diri kami, tapi kambing itu tetap aja dibawa sampai menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi berkata, apa tidak kalian ketahui bahwa Al-Fatihah itu obat? Bagikanlah itu, kambing-kambing itu. Maksud Nabi, halal kamu memperoleh kambing dari baca Al-Fatihah itu. Wadribu li ma'akum bisahmin, dan beri juga aku satu bagian dari itu, kata Nabi. Maksud Nabi untuk menegaskanlah bahwa itu betul-betul halal, sampai Nabi pun mengambil bagian dari situ dan dibagikan. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, yang paling berhak untuk memperoleh upah adalah yang membacakan kitabullah. Ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Hadis ini dijadikan dalil juga oleh para ahli fikih untuk menunjukkan bahwa pembaca Al-Quran boleh mendapat upah. Apalagi yang mengajarkan Al-Quran di rumah ibu-ibu, itu paling berhak memperoleh upah. Di Bandung ada salah seorang ibu-ibu yang dhaif, fakir lah, karena suaminya tidak punya pekerjaan. Dia mengisi dari rumah ke rumah membaca Al-Quran bagi anak-anak orang-orang kaya. Dan pada akhir bulan dia pernah melapor kepada saya bahwa ada salah seorang kaya yang tidak mau bayar apa-apa dengan alasan nanti ini kata merusak keikhlasan ibu ini. Tidak bayar apa-apa. Padahal orang yang mengajarkan Al-Quran itu berhak mendapat upah berdasarkan hadis ini.
Jadi baik mengajarkan baca Al-Quran atau mengajarkan tafsir Al-Quran. Apalagi tafsirnya itu tafsir Al-Fatihah. Ada juga satu riwayat, hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah, Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan menurut Al-Hakim hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi Ad-Dalail dari Kharijah Ibnu Salat At-Tamimi dari pamannya. Ada seorang sahabat telah menemui Rasulullah pulang dan lewat pada satu kaum, dan di situ ada seorang wa indahum rajulun majnunun mawfikun bil hadidi. Ada seorang gila lagi dipasung dengan besi. Keluarganya berkata, apa ada di antara kalian yang bisa menyembuhkan dia? Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kebaikan. Maka selama 3 hari berturut-turut aku membaca Al-Fatihah. Setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Saya harus jujur ini menerjemahkan itu, walaupun saya seperti agak keberatan. Setelah saya baca Al-Fatihah 3 hari berturut-turut, ditujukan untuk orang yang gila itu. Kemudian aku baca lagi Al-Fatihah itu, dan itu yang rada keberatan ya. Sebetulnya tidak boleh keberatan, saya harus jujur baca. Selalu saya ludahi orang yang gila itu. Setelah baca Al-Fatihah, saya ludahi orang yang gila itu, dan dia sembuh. Kemudian aku datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku sebutkan kejadian itu karena setelah sembuh orang itu memberi aku 100 ekor kambing. Kalau tadi disebut-sebut kambing-kambing begitu, karena pada ekonomi masyarakat Arab waktu itu, posisi kambing itu sama seperti sertifikat deposito sekarang ini. Jadi ukuran kekayaan itu diukur dengan jumlah kambing. Aku datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku katakan itu, kata Nabi, makanlah dari penghasilan kamu itu, hasil pengobatan kamu itu, karena itu bukan pengobatan yang batil, bukan pengobatan yang sesat. Engkau mengobati dengan cara yang hak. Faqad akalta bi ruqyati haqqin, engkau sudah makan penghasilan dari cara pengobatan yang benar. Saya sebutkan hadis Nabi itu karena mungkin ada di antara kita yang merasa tidak benar itu mengobati seseorang dengan membacakan Al-Fatihah pada air. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقضني فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين Allahumma ya Allah, bimbinglah aku di bulan ini pada ketulusan perbuatan. Kabulkan seluruh keperluan dan harapan. Wahai yang tidak membutuhkan penjelasan dan permasalahan. Wahai yang maha mengetahui segala yang tersimpan dalam hati. Sampaikan sholawat
pada Muhammad dan keluarganya yang suci.